Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah, seperti biasa di malam minggu ini ya, ada Iren yang kembali menemani kamu di mana lagi di acara anak muda yang paling ditunggu-tunggu ya seantero dunia. Ya, yang paling ditunggu seantero dunia. Setiap malam minggu jam 7 malam di sini bersama dengan Iren di Cemilan, cerita milenial anak muda. Well, sekarang kan tanggal 23 Oktober nih, dan seminggu lagi artinya tanggal 30 ya. Dan besoknya tanggal 31 itu adalah acara yang bakal dirayain sama seluruh dunia. Well, enggak seluruh dunia juga sih kayaknya ya. Dunia komplek kayaknya nggak mungkin merayakannya ya. Tapi kayaknya acara yang selalu diadakan tanggal 31 Oktober atau yang juga disebut Hari Raya Halloween. Hari Raya kah? Hari Halloween. Halloween or Halloween, ya pokoknya gitulah. Nah, kita mau ngebahas tentang itu karena biasanya kalau aku dulu ya, kayak ngomongin Halloween tuh kayak, Halloween tuh apa ya? Di pikiranku tuh hanya, oke, keliling ke tetangga-tetangga, minta permen gitu. Atau juga mungkin aku sih bilangnya Hari Labu Internasional gitu. Karena atribut atau properti yang pasti ada di setiap hari Halloween adalah labu gitu kan ya. Apa Hari Labu Internasional disebut Hari Halloween? Ataukah Halloween ini masih ada saudara dengan Hello Kitty? Nah, kita bakal ngebahas lebih lanjut dan seperti biasa nggak mungkin juga aku sendirian di sini ya kan. Aku sudah ditemani oleh kedua teman aku. Halo. Semangat dong. Aku udah on fire gini. Halo, halo. Halo Bandung. Halo Bandung ya. Halo, halo Batu. Apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat luar puji biasa. Tuhan, Puji ya. Tuhan. Nah, mereka sih udah kayaknya udah melalang melintang ya. Udah sering banget ada di dunia live streaming kita gitu ya. Udah berapa kali di Cemilan, ada juga sih yang baru ya. Nah, tapi boleh kali dikenalin ya nama sama kesibukannya apa supaya teman-teman yang nonton bisa tahu juga. Oke? Dimulai dari ladies first. Ya, perkenalkan nama saya Jen Kabaehe, sekarang lagi kuliah dalam masa praktek. Oke, terima kasih Jen. Panggilan Jen? Jen. Atau Jen? Jen Nananso. Bukan. Jen di Blackpink. Gak bisa nyanyi Kak ya. Nge-rap pasti? Bukan. Gak bisa juga? Oke, Kak. baiklah. It's okay. Thank you ya Jen udah mau nemenin aku di Cemilan di malam minggu ini ya. Iya. Dan selanjutnya boleh kali. Ya, namaku Gilbert Christian. Sekarang mahasiswa magang. Situ kameranya ya Ono. Oke, Oh, iya. ulang lagi. Boleh kali dikenali Namaku Gilbert Christian. Sekarang aku mahasiswa magang. Mahasiswa magang. Ya. Oke deh. Terima kasih lo ya untuk kehadiran kedua. Diuangkan Kak. Hah? Diuangkan. Ini ada Siap. Oke. Anyway, kan kita mau ngebahas nih tentang Halloween ya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kedua narasumber aku, kedua teman aku ini. Kalian dulu waktu kecil pernah nggak sih ngerayain yang namanya Halloween? Pernah nggak? Enggak sih. Kalau aku pribadi enggak. Di Enggak. keluarga aku juga enggak. Sama sekali kayak dari kecil nggak ada? Enggak, Nggak ada nggak ada. tradisi gitu? Enggak ada. Kalau Jen? Juga tidak pernah rayakan karena dari kecil orang tua selalu ajar tidak boleh ikut itu. Iya. Mungkin tahu aja nonton di TV, tapi kalau rayakan tuh tidak Enggak, pernah. iya. Iya. Terus kalau misalkan ini kan tanggal 31 Oktober nih kan dirayainnya. Kalian tanggal 31 Oktober tuh ngapain? Ya tergantung harinya sih Kak ya. Iya. Kalau hari Minggu ya ke gereja ya kan. Pelayanan. Pelayanan Iya, gitu. Kak. Luar biasa. Kakak juga kan? Iya, Iya, iya. bersama kan gitu. Iya. Kalau hari biasa ya ngantor ya kerja kan. Oh, iya, Makan, minum. Makan, minum Tidur. seperti biasa nggak ada acara yang Iya. spesifik lah ya. Iya. Oke. Tapi mungkin karena emang di Indonesia juga kali ya nggak ngerayain Halloween atau gimana sih di Indonesia ngerayain juga nggak sih? Setahu saya ada yang rayakan, tapi rayakan. tidak seheboh di luar. Di luar. Enggak. Iya, benar. Nah, mungkin teman-teman yang nonton nih juga mungkin kayak sama kayak aku ya, yang atau mungkin sama kayak kita yang tahu hari Halloween gitu, tapi nggak ngerayain gitu kan. Tapi sebenarnya juga nggak ngerti Halloween tuh apa. Aku nggak ngerti Halloween tuh apa. Yang aku tahu tuh cuman ya itu yang keliling, Labu-labu. terus labu internasional gitu kan. Nah, boleh kali ya untuk teman-teman di rumah yang juga mungkin nggak tahu gitu hari Halloween itu apa sih, boleh kali mungkin teman-teman narasumber aku nih jelasin.
Gilbert tuh. Ya, oke. Halloween itu sebenarnya peristiwa atau momen tradisi ya, tradisi dari festival Samhain atau dari bahasa Irlandia kuno Samain yang dirayakan oleh orang Celt zaman kuno. Orang apa? Orang Celt. Celt. Ya. Oke. Jadi festival ini adalah perayaan akhir musim panen dalam kebudayaan orang Gael dan kadang-kadang disebut tahun baru Celt. Jadi sebenarnya ini memang dari sananya memang tradisi dan dirayainnya oleh orang-orang kuno gitu. Oh, kayak gitu. maksudnya berarti udah dari zaman dulu ya? Ya, tapi ya katanya sih ada keterkaitan sama kekristenan juga. Nah, Oke. gitu sih. Oke. Kalau menurut Jen, Halloween itu apa? Ya, Halloween itu kalau sekarang yang terkenal itu kan dengan festivalnya kan. Jadi yang populer sekarang kalau masa zaman sekarang itu ini dia festival di mana orang pamer kostum. Pamer kostum itu dengan yang kostum yang digunakan itu makhluk-makhluknya itu supranatural. Makhluk-makhluknya bukannya makhluk manusia biasa, tapi boleh pakai yang superhero, boleh yang fiksi itu ya superhero, ataupun juga misalnya hantu-hantu, boleh pakai begitu. Itu yang terkenal zaman sekarang karena sudah perkembangan masuk Amerika, masuk dunia Eropa itu sudah berkembang begitu. Tapi kalau bicara sejarah itu dari awal mula memang ada yang bicara ini dua pandangan. Pandangan pertama itu dia berpendapat bahwa dari yang itu dibilang Gilbert tadi. Iya, soal ada tradisi di mana karena itu kan akhir musim panen mau masuk dengan musim dingin. Jadi mereka rayakan situ karena musim dingin itu mereka berpikir punya kepercayaan kalau tanggal 31 itu nanti ini dunia roh itu terbuka. Dan akhirnya roh-roh yang dari orang mati datang. Sehingga mereka berpikir bahwa ya harus pakai pakaian bagaimana supaya menakuti roh-roh itu. Supaya mereka jangan diganggu. Dan mereka jadinya pakai pakaian begitu supaya roh-roh itu ya takut sama mereka atau pikir teman mereka. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang berkaitan dengan kekristenan itu. Karena tanggal 31, tanggal 1 itu kan hari untuk mengingat orang-orang kudus, untuk ada Kristen kan? Iya, 1 November itu mengingat orang-orang kudus. Terus tanggal 2 itu November itu yang mengingat arwah saja. Artinya menyeluruh. Kalau misalnya yang tanggal 1 untuk khusus orang kudus yang arwahnya orang kudus, tanggal 2 itu berkaitan dengan yang arwah semuanya. Jadi yang nggak kudus juga. Iya, pokoknya. Nah, jadi liburnya hitungan tuh dari tanggal 31 itu, Oktober. Nah, itu jadi kaitannya seolah-olah kayak ada kaitan, padahal sebenarnya itu kan tak sama tanggalnya. Sedangkan di Katolik juga kalau mau bilang ataupun juga di kekristenan nggak rayakan karena mungkin hanya tanggalnya begitu sama. Gitu. Iya. Wow. Iya. Emang karena memang Halloween juga identik dengan yang apa sih serem-serem terus labunya juga digambar. Oh, ini kayak akhir musim panen labu kali ya. Iya nggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi kok banyak labu gitu. Maksudnya kan kenapa nggak semangka kayak atau durian? Durian ya. Itu karena di luar emang Kakak suka durian ya? Suka gitu. Makanya aku sebutnya durian. Durian, nangka gitu. Jadi bahas buah-buahan nih kita ya. Ini jualan buah. Entah ya makanya apa jualan gimana. Oke, anyway, tapi kan Halloween nih. Oh iya, mungkin karena emang digambar dengan kayak monster-monster, serem-serem, hantu-hantu gitu. Karena mungkin emang kayak dipikir temennya gitu kali ya. Bener-bener. Wow, oke. Terus sekarang ini kan mungkin yang ngerayain Halloween itu adalah kebanyakan di barat ya, maksudnya di Amerika, di Eropa gitu kan. Di Indonesia sendiri kayaknya di negara-negara timur kayaknya kayak Asia kayaknya nggak ngerayain ya. Tapi ada juga, tapi ngerayainnya kayak dengan cara yang berbeda. Misalnya pakai kostum itu untuk pergi ke klub atau misalnya bikin acara sendiri di suatu gedung dan ya ada juga sih yang tadi Kak Iren bilang kayak namanya trick or treat. Ya, jadi itu kalau anak-anak di Amerika itu waktu hari Halloween itu mereka pakai kostum dan mereka datengin satu rumah dan kayak mereka bilang trick or treats. Jadi kamu kasih permen atau aku bakal mengancam kamu seperti itu gitu kayak.
itu di barat kayak udah lebih seperti itu. Tapi kalau Indonesia sih kayaknya ya sejauh itu aja sih. Iya. Cuma pesta dan kayak bener, show Iya. kostum. Kalau di Indonesia juga mungkin emang jadi bahan kayak I don't know, acaranya itu dibikin mungkin nggak yang kayak di luar ya, yang kayak emang di ini banget gitu kan. Mungkin kayak dibikin jadi kayak acara cosplay gitu nggak sih, yang kayak pakai kostum-kostum apa gitu. Ikut rame intinya. Iya, ikut rame gitu. Padahal mungkin sebenarnya mereka juga nggak tahu Halloween itu apa gitu. Aku aja baru tahu ini dari kalian dapat pencerahan. Halloween Kalau adalah acara di itu. Amerika bahkan dikasih bukan dikasih kayak satu hari itu mereka parade. Jadi memang setelah parade itu namanya tadi kan dari sejarahnya itu kayak mereka menghormati orang-orang kudus gitu. Kalau keterkaitannya sama kekristenan. Jadi mereka pakai kostum itu yang serem-serem, terus akhirnya ya mereka parade di jalan sampai kayak ritualnya memang benar-benar dilakukan gitu. Dan kepercayaan mereka masih di tahap itu kayak tadi yang Jen bilang di tanggal 1 ya menghormati orang kudus kayak terus di tanggal 2 menghormati arwah dan sepakat kalau memang baju-baju serem itu supaya takut gitu si arwah-arwahnya itu gitu kan. Iya benar. Nah itu tadi kan sejarahnya nih kan. Banyak juga mungkin teman-teman aku yang nonton nih sekarang nggak tahu sejarahnya Halloween. Tapi emang ada hubungannya dengan kekristenan atau dengan agama tertentu kah? Atau emang ya udah ini buat seru-seruan aja kayak festival apa ya kita ya? Kita ada festival apa sih di Indonesia? Festival musik kah? Kayak gitu kah? Atau emang ini dalam agama tertentu ini emang harus dilakukan kah? Atau gimana, Jen? Enggak, ini bukan suatu yang di dalam agama tertentu. Tapi bicara karena sudah modern sampai sekarang ini jadi kayak ya seru-seruan begitu, diperingati sebagai hari Halloween begitu. Terus cara merayakannya juga dengan seperti itu, yang pakai pakaian itu. Terus labu yang tadi disebut itu, kalau sejarahnya itu kan diambil jadi masuk kayak ciri khas. Ciri khas Halloween itu karena ini tradisi juga, ceritanya mitos, jadi nggak bisa dipercayai dia punya kebenaran. Nah ceritanya itu ini Jack ini nama ini labu ini kan Jack. Jack. Terus dia mungkin punya pasangan Rose gitu ya. Titanic dong. Beda Kak. Kok malah Titanic? Makanya Kak. Silakan lanjutkan. Deh. Maaf ya. Oke, lanjut. Tadi buah, sekarang nyanyi. Iya, tadi buah, sekarang film. Bingung ya. Oke, lanjut. Labunya namanya Jack. Iya, terus dia itu seorang petani yang katanya ya cerdas tapi ya agak licik lah. Terus katanya dia bisa tipu iblis. Tipu iblis dengan ya salib Tuhan Yesus gitu. Terus iblis akhirnya ya sudah, saya tidak akan masukkan kamu ke dalam neraka. Katanya begitu karena dia berhasil menakuti iblis, tipu iblis katanya. Gitu. Ya sebenarnya sih tidak mungkin. Iya kayak justru kita di gue. Enggak kan gitu lah ya istilahnya mungkin ya. Iya. Kalau aku iblis loh. Jangan dong. Jangan sampai aku jadi iblis ya. Bener-bener. Yang ada kita ditipu iblis. Iya benar. Terus tapi waktu dia mati, Tuhan juga tidak terima dia ternyata di surga gitu kan. Karena banyak dosa. Iya. Jadi ya katanya dia gentayangan. Nah dia gentayangan tuh dia buat sebuah labu begitu. Nah itu yang jadi orang memperingati dia, terus ambil masuk di Halloween. Begitu. Walah. Oke. Gilbert tahu nggak sih maksudnya kenapa Halloween gitu? Kenapa nggak Hello labu? Labu tuh apa sih? Pumpkins ya? Iya. Maksudnya kenapa Halloween? Iya, kalau bicara apa ya? Pasti ada akar katanya kayak ya itulah tadi kaitannya memang sama orang-orang kudus tadi, peringatan orang-orang kudus. Ada kata Hellos itu kan orang-orang kudus. Jadi memang pada dasarnya orang-orang Kristen Barat kuno itu memang memperingati ini untuk ya memang menghormati si arwah-arwah dan orang-orang kudus. Tapi akhirnya ya ada tradisi-tradisi dan lain-lain masuk akhirnya ya bikin jadi keruh lah istilahnya gitu. Oke. Benar ya, jadi memang kata Halloween sendiri bukan dari hello spasi win gitu ya, enggak ya. Tapi ya memang ada hellos gitu di zaman dulu gitu. Nah kalau bisa dilihat ini background kami
Background cemilan of the day itu emang dibikin. Ini tinggal ada bola kristal aja udah jadi ritual kita nih. Tapi emang atau misalnya kayak pumpkin gitu ada labu-labu gitu ya. Udah pas banget kita ngerayain Halloween ya. Tapi anyway kita nggak mau ngerayain Halloween di sini juga ya. Kayak ngapain gitu kan. Nah kita mau ngomong lebih lanjut nih tentang sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai anak-anak muda Kristen itu ngerayain Halloween gitu kan? Apa dosa, apa salah, atau kayak ya udah sih buat seru-seruan aja. Nah kita bakal ngomongin lebih lanjut, tapi kita ada cemilan nih di depan, nih ada minuman. Dan aku mau ngajak kedua teman-teman aku, narasumber aku untuk nyemil. Dan untuk kamu yang lagi nonton, kita ngemil dulu yuk. Nah teman-teman balik lagi nih sama Iren ya di cemilan dengan kedua teman aku, ada Jen, ada juga Gilbert di sini yang bakal nemenin malam minggu kamu di tanggal 23 October of the day ya. Nah untuk kamu yang barusan gabung, kita tadi lagi ngomongin tentang Halloween. Halloween tuh apa sih? Terus sejarahnya gimana? Dan tadi udah dibahas panjang lebar ya, dikupas secara tuntas. Dengan kedua teman aku nih ya, ada Jen dan juga ada Gilbert di sini. Nah, aku pengen lanjutin nih. Terus kita kan di Indonesia nih ya, kita di Indonesia kan emang mungkin nggak terlalu yang kayak apa banget gitu kan dengan Halloween gitu. Nggak ada festival khusus atau kayak karnaval gitu kan. Nggak ada ya, karnaval untuk ngerayain Halloween tuh nggak ada. Nah, tapi kan kita juga anak muda Kristen nih kan, kita anak muda Kristen. Sebenarnya apakah Halloween ini emang beneran fix ada hubungannya sama kuasa gelap kah, dengan okultisme, dengan kayak setan-setan gitu, kayak ritual kah atau apa gitu, ada nggak sih Gilbert? Ya, kalau kita lihat ceritanya, asal usulnya, terus tradisi-tradisinya itu kan kita udah bahas tadi, memang ada keterkaitan dengan iblis yang tadi kayak labu-labuan itu, pria akhirnya jadi labu. Nah itu kayak nggak berguna sama sekali gitu. Dan cerita-cerita itu kan belum bisa dipercayai, dan itu fiksi. Ya, kayak mitos aja, legenda. Terus kayak kita percaya kepada cerita-cerita fiksi. Terus akhirnya iblis bisa pakai itu, akhirnya kita jadinya nggak radikal gitu. Nah, maksudnya kita bisa ditipu iblis ya, kalau kayak gitu. Okay. Ya kalau ya bicara setuju atau enggak, ya jelas kalau aku pribadi enggak ya. Itu karena jelas kalau misalkan Alkitab bilang jelas di Wahyu kayak kamu lebih baik dingin atau panas saja, jangan di tengah-tengah. Jadi betul. Kayak kita nih anak muda Kristen, terus melayani Tuhan, terus percaya juga Halloween itu kan kayak dingin atau panas atau di tengah-tengah sih gitu. Ya. Bener-bener. Gitu. Jadi aku lebih ke situ sih, kayak Rasul Paulus juga bilang segala sesuatu baik, tapi menurut pandangannya sendiri. Tapi nggak segala sesuatu tuh berguna. Jadi ya seperti itu kira-kira sih. Kalau dari Jen, emang ada hubungannya emang setan-setan gitu? Maksudnya kayak emang setannya beneran ada kah? Kayak kan tadi kan sejarahnya emang nakut-nakutin setan gitu. Tapi emang kayak si iblis ini, si setan ini emang kayak beneran datang kah atau gimana? Ya kalau pas bicara tentang Halloween, di mana kita misalnya pamer kostum, pakai pakaiannya itu pakaian yang serem-serem itu berarti secara tidak langsung kita itu merayakan bersama-sama dengan iblis, karena itu adalah antek-antek iblis, di mana pakai pakaiannya itu yang seram-seram, hantu-hantu. Nah itu yang disukai iblis, di utusan iblis. Dan kalau misalnya kita merayakan sama-sama itu dengan iblis, berarti secara tidak langsung kita bersuka cita dengan iblis, bukan dengan Tuhan lagi. Jadi berarti itu kaitannya kita okultisme sih. Istilahnya di luar itu bener atau enggak setannya ini datang, emang beneran datang, terus emang ketika kita pakai kostum itu kita ditakut-takutin, di luar itu juga ya kita ngapain gitu kan, kayak nggak berguna. Iya, nggak ada gunanya juga kan, kayak ngapain juga kita, ya iblis seneng lah, ya utusan iblis lah kita kan. Kita sepakat sama iblis tuh dengan pakai kostum gitu. Iya. Justru malah iblis seneng gitu kan lihatnya. Oke. Anyway, selanjutnya nih, boleh nggak nih kita orang Kristen ngerayain Halloween ya? Ngerayain Halloween maksudnya, ini ngomongnya gimana sih, Halloween ya? Halloween.
Biasa, agak susah bahasa Inggris nih ya. Halloween ya, oke. Anyway, sebelum aku lanjutnya ini tadi ada bunyi deres karena emang di Batu sendiri sekarang emang udah kayak masuk musim hujan kali ya. Jadi emang udah hujan everywhere. Jadi ya udah ya dimaklumin aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan aku. Boleh nggak kita sebagai orang Kristen itu ngerayain Halloween? Kayak if di luar kita pakai kostum atau ya emang ngerayain Halloween gitu, emang buat seru-seruan, boleh nggak sih menurut kalian? Dijen dulu. Ya, kalau merayakan Halloween itu tentu saja tidak boleh. Karena kita juga ikut tadi seperti saya jelaskan, kita akhirnya merayakan itu dan terikut di dalamnya atau bersatu, maksudnya bersukacita bersama-sama atau senang-senang lah istilahnya begitu. Dalam acara itu ya akhirnya bahwa kita jadi menyembah kepada iblis secara tidak langsung karena kita tidak sadar. Karena itu juga tidak memuliakan Tuhan dalam acara itu. Jadi kita jangan sampai firman Tuhan juga katakan bahwa jangan ikut dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Betul. Justru harus dijauhi perbuatan-perbuatan yang jahat seperti itu. Oke, kalau menurut Gilbert boleh nggak? Atau kayak nggak apa-apa sih Kak, kan kita seru-seruan aja. Menurut Gilbert gimana? Ya, kalau jelas kita harus bicara dari sudut pandang Alkitab gitu. 1 Korintus 10, Rasul Paulus jelas menegur bangsa Israel yang suam-suam kuku. Dia ikut Tuhan tapi juga menyembah berhala. Dan ini sebenarnya bentuk penyembahan berhala juga sih kalau aku bilang gitu. Jelas kita bersepakat dengan iblis gitu. Terus akhirnya kita hura-hura atau sukacita sama iblis itu. Dan jelas Rasul Paulus katakan kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, jadi kayak jelas firman Tuhan katakan enggak. Enggak boleh ya. Dan ya benar tadi kalau kata Kak Iren bilang, kayak buat apa sih gitu. Enggak ada gunanya dan faedahnya sama sekali gitu. Kalau itu bikin kita rajin melayani, menyenangkan hati Tuhan, terus semakin cinta Tuhan lakukan. Tapi kalau enggak ya jangan, jangan setengah-setengah gitu. Iya betul. Gitu. Setuju, ya benar ya. Dan tapi ini kan memang karena istilahnya udah berat banget ya. Udah berat banget, bukan udah berat sih, maksudnya udah dari dulu kayak anak-anak secara khusus anak-anak di luar ya, di barat sana, di Amerika, di Eropa, itu kayak udah dari kecil kayak oke, tiap tanggal 31 Oktober ada Halloween gitu kan. Nah, berarti mereka salah dong. Salah nggak? Salah kan? Jelas. Oke. Dosa nggak sih? Maksudnya kalau salah aja kan ya bisa salah gitu kan. Kita makan batu itu salah. Tapi kan nggak dosa. Iya. Oke. Tapi itu dosa nggak menurut kalian? Iya, dosa. Ya. Dosa? Jelas. Ya. Dosanya kenapa? Karena Tuhan bilang itu jangan ikut dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang jahat seperti itu. Jadi kalau sudah ikut ke dalam itu berarti tidak bukan dosa. Benar. Karena Tuhan sendiri sudah larang jangan. Kalau kita buat ya berarti melanggar perintah Tuhan ya dosa. Oke. Gilbert, iya dosa. Ya jelas. Ya jelas sih, jelas. Betul. Pasti. Apa sih iman tanpa perbuatan adalah dosa, mati dosa, ya kan? Kalau kita ngelakuin itu juga nggak pakai iman dan benar nggak bikin kita bertumbuh, nggak menyenangkan hati Tuhan ya. Buat apa? Dosa lah juga gitu kan jatuhnya. Iya benar. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya tujuan Halloween itu apa sih? Tujuan maksudnya ada acara ini. Maksudnya oke, sekarang kalau misalnya kita menghormati orang-orang kudus. Kalau aku pribadi ya, aku nggak pernah tahu tuh kita ada istilahnya ada hari emang dimana kita menghormati orang-orang kudus. Maksudnya, I don't know, berdoakah? Kan ada tuh tanggalnya kan, katanya tanggal 1 November. Tapi emang kita ngelakuin itu kan? Kalau nggak ngelakuin, kenapa? Boleh nggak? Maksudnya kan itu ada dua. Maksudnya Halloween yang sekarang ini kan dipandang kayak seru-seruan. Yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau yang dari zaman dahulu itu ada yang untuk supaya takuti iblis ataupun menyamar sama seperti iblis. Kalau misalnya karena di kekristenan, secara khusus Katolik itu merayakan hari orang kudus, berarti mereka itu berdoa. Berdoa. Ada hari arwah memang ada tanggal 2 dan mereka itu
Berdoa, memang berdoa Oh, untuk oke. khusus Katolik. Oh, Ya. kalau di Kristen sendiri nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, dan kalaupun nggak ngelakuin juga nggak apa-apa kan? Atau Kan- emang kita harus berdoa untuk arwah, untuk Mengingat aja kayak. Mengingat. Mengingat, perbuatannya, menghormati. respect. Ya, respect. Oke. Respect. Oke, anyway, iya benar-benar. Ya jadi sebenarnya kesimpulannya adalah kalau misalnya kita ngerayain Halloween, ya artinya kita nyenengin iblis gitu kan. Yes. Kayak yaudah kita barengan, kita berpenampilan mungkin seperti hantu-hantu yang serem-serem. Ya emang ya kita mau nyamain diri sama iblis dan kayak ngapain gitu kan. Iblis bisa pakai itulah. Iblis bisa pakai itu, bener kan, iblis bapak segala dusta ya, Ya. bapak pendusta, jadi ya emang bisa nipu kita kayaknya. Ya oke, seru-seruan nih, tapi padahal sebenarnya itu salah dan dosa gitu. Wow, aku juga baru kayak dong gitu ya, aduh Halloween ngapain ya dirayain juga gitu. Oke, anyway, kesimpulannya jadi sebenarnya Halloween sendiri nggak specifically dibilang di Alkitab bahwa kamu nggak boleh merayakan Halloween gitu. Iya. Karena nggak ada juga dulu, kayaknya zaman dulu kan nggak ada ya. Ya. Jadi Halloween sendiri ini sebenarnya nggak spesifikly disebutin di Alkitab ya teman-teman. Tapi kalau memang kita lihat sekarang atribut yang ini kan juga yang digaungkan kalau misalnya kita Halloween adalah labu dibentuk muka monster lah, terus pakai baju hitam gelap gitu. Tapi enggak ya, bukan kayak aku sekarang ya teman-teman ya, ini pakai hitam karena emang biar kayak kurus gitu loh kan, gitu kan. Iya. Kalau Iya. kalau pakai hitam kan supaya Biar kurus. kelihatan Iya kurus. indong. Iya, oke, thank you, yes, guys. yes. Oke, anyway, jadi pakai yang monster-monster lah, yang serem-serem, yang hantu-hantu, yang kegelapan gitu, yang dimana adalah kegelapan itu identik dengan iblis, si jahat gitu ya. Nah di dalam Alkitab nih dibilang dalam Efesus 5 ayat 11, nanti bakal muncul tulisannya tapi aku bacain aja. Efesus 5 ayat 11 dibilang gini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu ya. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya itu telanjangilah perbuatan-perbuatan itu kayak expose gitu. Tapi expose di sini bukan berarti kayak oke, kita pakai aja gitu, no gitu ya. Yang maksud di sini adalah yang identik sama setan, sama kegelapan, plus nggak berbuahkan apa-apa dalam kehidupan kita, ya ngapain dirayain gitu ya kan? Ngapain dirayain? Ada juga iblis seneng diagung-agungkan gitu ya, dirayain gitu, kayak ngapain kita ngerayain iblis gitu, kayak penting banget tuh dirayain gitu kan. Kok aku emosi. Yang harus kita senangkan adalah Tuhan Yesus, setuju ya? Setuju. Bukannya malah iblis ya. Nah teman-teman, jadi untuk kamu yang udah ngerti ini ya dari pembicaraan kita tadi, yang ngikutin dari awal, udah ngerti sejarahnya Halloween, tujuannya Halloween itu apa, dan kenapa kita pakai baju yang hitam-hitam, yang menyeramkan gitu, udah tahu tujuannya adalah untuk menyenangkan iblis atau untuk menakut-nakuti iblis. Anyway, apapun, iblis di sini senternya gitu, dan kayak ngapain kita jadikan iblis sebagai center hidup kita atau center acara kita gitu kan, kayak ngapain gitu kan. Nah di di dalam ayat Alkitab yang lain, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dibilang begini. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah jadi ya bener ya, iblis tuh udah kayak singa yang mengaum-aum, dan kita dibilang di sini sadar dan berjaga-jaga ya, agak pusing pala Barbie ya. Jadi kita harus dibilang sadar dan berjaga-jaga lah. Itu artinya kita mesti tiap saat itu kita connect gitu ya. Kita mesti dalam kekencangan rohani. Ya nggak sih? Kita mesti dalam kekencangan rohani supaya nggak gampang gitu. Mungkin banyak orang yang kalau ngerayain Halloween ya udah kayak gampang aja ditipu gitu kan. Kesannya kayak kita nakut-nakutin iblis segala macam. Padahal Kita yang ditipu. kita yang ditipu sama si iblis ya. Aduh, jangan mau ya. Dia tuh bapak segala dusta. Aduh. Oke. Jadi kita mesti tiap-tiap saat ada dalam kekenyangan rohani, tetap connect sama Tuhan Yesus ya. Dijamin hidup kita pasti berbuah ya. Di dalam Efesus 5 tadi, kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dalam kekenyangan rohani, tetap connect sama Tuhan Yesus, pasti hidup kita akan berbuah seperti itu. Yang dihasilkan juga buah-buah roh gitu ya. Kita bisa baca di dalam dalam Galatia 5 seperti itu. Aduh. Jadi untuk kamu tanggal 31 Oktober itu nanti berarti hari Minggu.
Iya kan? Seminggu lagi tanggal 30. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Iya. Iya, ya. Mau dibantu coba kalender, ayo dibuka, ayo, sebentar ya. Saya lihat dulu nih, kalender, kalender. Betul. 31 hari Minggu ya. Jadi teman-teman hari Minggu nanti tanggal 31 Oktober nggak usah ngapa-ngapain ya. Yang penting adalah beribadah. Ya. Pelayanan gitu ya. Beribadah itu harinya Hari Tuhan, Kudus. hari Sabat gitu ya. Ya semua harinya Tuhan ya, tapi tetaplah hari Minggu kita mesti ingat, kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi ya beribadah aja gitu. Kalau mau ngerayain mungkin ngerayainnya nggak karena Halloween ya, nggak karena itu ya, emang karena pengen seru-seruan aja gitu. Iya kan? Tapi bener sama sekali nggak boleh ngerayain nih Pak, fix. Nggak boleh ya. Oke, jadi nggak usah ngerayain apa-apa lah ya pokoknya tanggal 31 Ngerayain Oktober. kebaikan Tuhan aja. Yes, betul. Sedap. Nice ya. Nah, untuk kamu yang mungkin pengen lebih jelas ini apa istilahnya okultisme di dalam Halloween, sadap. Mungkin kamu bisa nonton episode bijak ya di hari Selasa yang lalu. Mungkin kamu bisa nonton aja dan itu pasti akan dikupas tuntas gitu ya di acara bijak. Oke, terima kasih juga ya untuk Jen dan juga Gilbert udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan malam minggu, pasti mau jalan-jalan ya. Jalan di tempat. Jalan di tempat, ya bagus. Aku juga jalan di tempat sih, di tempat tidur. Saking gak ngapa-ngapain. Mimpi, kan? Kak. Iya, mimpi. Mager. Oke. Anyway, kita akan menutup acara cemilan di malam ini. Boleh minta Jen berdoa untuk teman-teman dan juga untuk kita. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar tentang apa itu Halloween dan bagaimana kami boleh menghindar ataupun menolak itu. Dan biarlah kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menghindari segala yang tidak menyenangkan Engkau. Bahkan kami ikut dalam pekerjaan iblis. Kami menyerahkan setiap kami dengan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, juga yang menontonnya Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya. Oke deh teman-teman, waktunya kita cemilan of the day udah habis ya, tapi tetap ya ini juga udah masuk musim dingin, musim dingin. Indonesia nggak ada ya musim dingin di Indonesia ya. Sudah masuk musim apa? Hujan. Musim duren. Musim Natal. Musim Natal gimana? Udah masuk musim dingin ya, dimana udah hujan everywhere. So untuk kamu tetap jaga kesehatan ya, tetap juga memberlakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Please 6M jangan gagal ya, jangan fail ya, oke? 6M. 6M Jen, 6M Jen. Oke. Oke ya. Daripada salah Kak. 6M kan Kak? Iya, oke. Kita ngomongnya ganti-gantian ya. Oke. Jadi tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan memberlakukan 6M. Memakai masker setiap minggu ini saja problemnya ya. Oke. Maaf ya Kak, Gitu kami nanti. hanya tahu 6M miliar. Oke. 6M mesti 6 miliar Iya, 6 ya. miliar. Oke, baiklah. Oke, teman-teman ya, mereka sudah melihatnya. Aduh, baiklah, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memberlakukan 6M dengan memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun. Lihat kamera, guys. Lihat Oh, kamera ya. Oke. Maaf ya, semua kru aku yang di atas, mohon maaf ya. Habis ini Gilbert duluan ya, lihat kamera masing-masing ya. Oke. Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M dengan memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak. menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas. Dan Menghindari makan bersama. menerima vaksinasi. menerima vaksinasi. Yes, akhirnya ya udah 6M ya, menghindari makan bersama udah nggak ada. Sekarang vaksinasi penting supaya terjadi herd immunity, supaya kita bisa lepas dari COVID. Ya, cara apa ya? Oke, amin. Oke deh teman-teman, kalau gitu waktunya kita pamitan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Iren. Gilbert. Jen. Pamitan dari Astaga. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Gilbert. Saya Jen. Pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.